Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai bagaimana GoFood sebagai salah satu pemimpin pasar di Indonesia mengambil keputusan strategis terkait harga di tengah kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Fokus utama kita adalah melihat bagaimana data dan teori manajemen diaplikasikan dalam situasi nyata yang sangat dinamis. Mengapa topik ini penting? Berdasarkan data Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2023, ekonomi digital kita mencapai nilai USD 82 miliar. Dengan layanan pesan antar makanan sebagai kontributor utama, GoFood menghadapi tantangan besar karena harus bersaing ketat dengan GrabFood dan ShopeeFood, di mana fluktuasi harga bahan pangan dan perubahan daya beli masyarakat terjadi sangat cepat. Di sini, penetapan harga bukan lagi sekadar angka statis, melainkan respons terhadap pasar. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi. GoFood hadir sebagai salah satu pemain utama yang menghadapi persaingan ketat dengan platform lain seperti GrabFood dan ShopeeFood. Dalam kondisi ini, harga menjadi faktor kunci yang memengaruhi pilihan konsumen sekaligus keberlanjutan bisnis platform. Dalam mengambil keputusan harga, GoFood menggunakan beberapa konsep teoritis. Pertama, bounded rationality dari Herbert Simon, di mana keputusan dibatasi oleh keterbatasan informasi dan waktu. Kedua, subjective expected utility, yakni pengambilan keputusan berdasarkan persepsi subjektif manajerial ketika data probabilitas objektif sulit dipastikan secara absolut. Terakhir adalah competitive uncertainty, di mana setiap langkah harga harus memperhitungkan reaksi instan dari kompetitor seperti GrabFood. Berdasarkan data operasional Gojek, ada beberapa variabel kunci dalam penetapan harga dinamis. Pertama adalah pola permintaan yang melonjak pada jam makan dan akhir pekan. Kedua, ketersediaan mitra pengemudi. Jika permintaan tinggi tapi kurir sedikit, sistem secara otomatis akan menyesuaikan tarif surge pricing. Semua ini diatur oleh algoritma machine learning yang bekerja secara real-time berdasarkan big data. Menariknya, promosi di GoFood bukan hanya alat pemasaran biasa, melainkan instrumen manajemen risiko. Ketika ada indikasi penurunan transaksi atau tekanan kompetitor, intensitas promosi akan ditingkatkan sebagai penstabil. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% transaksi GoFood dipengaruhi oleh insentif harga seperti diskon menu atau potongan ongkir. Keputusan harga berdampak pada seluruh ekosistem. Bagi mitra UMKM, promosi besar-besaran memang meningkatkan volume, namun riset McKinsey menunjukkan margin mereka bisa turun antara 2% hingga 5%. Bagi pengemudi, struktur insentif seringkali berfluktuasi mengikuti tekanan permintaan harian. Disinilah GoFood harus menjaga organizational balance agar semua aktor dalam platform tetap merasa diuntungkan secara adil. Sebagai kesimpulan, keberhasilan GoFood dalam menghadapi ketidakpastian terletak pada fleksibilitas dan penggunaan analisis berbasis data. Strategi harga yang adaptif terbukti efektif dalam menjaga stabilitas permintaan dan daya saing platform. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana terus menyeimbangkan kepentingan konsumen, mitra merchant, dan pengemudi agar ekosistem ini tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Melihat bagaimana GoFood tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan informasi melalui konsep bounded rationality, hal ini membuktikan bahwa di era digital yang sangat dinamis, keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung pada seberapa cepat mereka beradaptasi dengan perubahan. Demikianlah penjelasan saya mengenai strategi pengambilan keputusan GoFood dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Saya berharap analisis yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana raksasa teknologi seperti Gojek mengelola risiko dan peluang.